Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, senang berjumpa dengan saudara. Dan kali ini saya ingin membagikan kebenaran firman Allah. Saya mengajak saudara untuk merenungkan beberapa peristiwa Natal yang terjadi. Dan kalaupun ada pertanyaan seperti ini, apakah Natal wajib dirayakan? Nah, saudara, itu hal yang wajar. Mengapa saya katakan wajar? Sebab saudara, banyak orang merayakan Natal hanya karena kebiasaan. Setiap tahun ada ibadah, ada perayaan. Orang merayakan Natal sekedar ibadah Natal. Orang merayakan Natal tanpa mengerti atau mengambil makna dari perayaan itu. Natal bisa mengubahkan sikap kita. Natal bisa membawa kita mengerti keadaan manusia yang sebenarnya. Natal bisa mendekatkan kita kembali kepada Allah. Jadi saya ingin berkata, kalaupun saudara merayakan Natal, maka mari esensi perayaan itu, makna perayaan itu jangan dihilangkan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca Lukas 2 ayat 10, di sana dikatakan, lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa arti kesukaan besar itu? Kalau kita lihat ke ayat yang ke-11, maka hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa arti kesukaan? Kesukaan artinya kegirangan. Karena hari ini, ya, hari ini, bukan besok, bukan kemarin, hari ini. Jadi kalau saudara merayakan Natal, misalnya tanggal 10, maka tanggal 10 itu adalah hari ini. Kalau saudara merayakan Natal tanggal 11, maka tanggal 11 itu adalah hari ini. Kalau saudara berada di hari Minggu, maka hari Minggu itu hari ini. Kalau saudara berada di hari Senin, maka hari ini, hari Senin itu. Jadi setiap hari kita harus sadar bahwa Yesus telah lahir. Dia lahir sebagai apa? Juru selamat. Itulah kesukaan. Jadi kegirangan. Kesukaan itu kegemaran. Kesukaan itu hal yang disukai. Hal yang dicintai. Ada kemauan di situ. Dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara yang dikasih Tuhan, hal kesukaan itu selalu berhubungan dengan keadaan batin. Dan selalu benar bahwa suasana batin seseorang akan mempengaruhi keadaan fisik orang tersebut. Itu sebabnya dalam Amsal 15 ayat 15, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Saudara, hati ini perlu selalu dibaharui dengan kebenaran firman Allah. Hati ini tidak boleh sedih, hati ini selalu harus girang, hati ini harus selalu berkemauan kuat. Hati ini harus ada sukacita. Nah, ada lagu berkata, kesukaanku hanya Yesus sajalah. Kesukaanku karena Yesus yang telah mengampuni dosaku, Yesus yang telah mengubah hidupku, Yesus yang telah membuat hidup ini jadi berarti. Dan seperti itulah saudara yang saya ingin gambarkan, bahwa Natal itu berbicara tentang hal sukacita. Nah, saudara bayangkan kalau kita bicara tentang orang Majus dari timur, ya, bahwa bagaimana mereka melakukan perjalanan yang jauh. Orang Majus dari timur ini diperkirakan bergerak atau berjalan dengan mengikuti bintang Bethlehem itu dari arah timur, yaitu arah Iran. Perjalanan yang mereka tempuh adalah perjalanan yang jauh. Perjalanan yang butuh persiapan. Perjalanan yang butuh tenaga, waktu, dan kekuatan tentunya. Nah, saudara bisa bayangkan perjalanan yang mereka lakukan ini perjalanan yang punya resiko tinggi. Ya, mereka bisa saja di jalan dirampok. Sebab saudara, waktu mereka bertemu dengan bayi Natal itu, mereka mempersembahkan persembahan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Sehingga saya berani katakan ini perjalanan yang berisiko. Tapi mereka telah mengambil satu ketetapan untuk melakukan perjalanan. Mereka datang tidak dengan tangan kosong. Mereka ini bukan orang Israel.
Kalau saudara perhatikan, apabila kamu menghadap hadirat Tuhan, janganlah dengan tangan yang hampa. Jadi orang Israel diajar seperti itu oleh Musa, oleh Tuhan dalam Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. Tetapi kalau kita belajar peristiwa Natal, ternyata Natal itu juga mengajarkan orang lain untuk memberi yang terbaik. Ya, mereka bukan orang Israel, tapi mereka memberi yang terbaik. Ya, mereka datang ke hadirat Tuhan, mereka bertemu Yesus bayi Natal itu tidak dengan tangan hampa. Jadi saya mau berkata bahwa Natal mengajarkan kita untuk memberi persembahan yang terbaik. Orang yang bisa memberi persembahan yang terbaik, mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang penuh kegirangan, hati yang penuh dengan melimpah syukur, hati yang ada sukacita. Yang kedua, kalau kita mau melihat peristiwa Natal, kita tidak akan bisa melepaskan bagaimana gembala-gembala di padang menerima ya Natal ini. Mereka memiliki respon yang baik sekali, mereka bertindak dengan cepat. Sewaktu malaikat berkata bahwa telah lahir ya Kristus Tuhan di kota Daud, mereka berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem. Peristiwa gembala yang mendengarkan berita Natal itu mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya Natal membuat kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar. Ambil reaksi yang cepat. Mari kita ke Bethlehem. Ada apa di Bethlehem? Kota yang kecil. Ada apa di Bethlehem? Begitu menggembarkan karena Yesus lahir di Bethlehem. Jadi saudara dikasih Tuhan, pelajaran gembala ini mengoreksi kehidupan kita. Kalau selama ini kita hanya pendengar saja, kalau selama tahun-tahun yang berjalan ini kita hanya jadi pendengar saja, maka peristiwa Natal yang kita alami setiap tahun mengoreksi diri kita. Seberapa jauh kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang ketiga yang saya ingin bagikan kepada saudara, bagaimana juga peranan atau sikap dari Maria waktu malaikat Tuhan datang kepada Maria. Dalam Lukas 2 ayat 19, kita baca di sana bagaimana Maria memberikan respon yang terbaik dari peristiwa Natal ini. Ayat 19 katakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Nah saudara, waktu gembala-gembala itu menyampaikan berita tentang Yesus, hal yang menarik adalah Maria menyimpan berita itu. Berita apa? Firman itu di dalam hatinya. Nah, apakah kita sepanjang tahun ini kalau mendengarkan kebenaran firman itu kita menyimpan dalam hati kita? Bukan di pikiran saudara, dalam hati. Karena di dalam hati itu segala sesuatu jadi mungkin. Kalau di pikiran saudara, saudara tidak mungkin akan mengaminkan 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Nah saudara, tapi kalau firman itu disimpan dalam hati, seperti dalam Mazmur 119 ayat 11, di sana dikatakan, pemazmur berkata, aku menyimpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Jadi peristiwa Natal mengajarkan kita seperti itu. Simpan firman dalam hati. Kemudian hal menarik adalah dikatakan, dan merenungkannya. Jadi kalau gembala mengajarkan kita bukan hanya jadi pendengar tapi jadi pelaku, maka Maria mengajarkan kita simpan dalam hati, kemudian direnungkan. Alkitab berkata berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Itulah peristiwa Natal, itulah keadaan yang sebenarnya. Bagaimana Natal bisa mempengaruhi kualitas kerohanian kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ada hal menarik lagi yang lain dalam sikap Maria setelah mendengar perkataan malaikat. Kalau kita baca Lukas 1, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini sikap Maria. Dia mengakui kedaulatan Allah. Bagaimana sorga menggarisbawahi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Natal mengajarkan kita respon Maria yang tanggap dengan kebenaran ini.
Dia berkata, amin, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan karena itu aku ini hamba-Mu. Ya, kita harus sadar kita ini hamba Tuhan. Kita harus sadar kita ini punya majikan, Allah yang hidup, Bapa Sorgawi yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi peristiwa Natal, Maria mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mengaminkan bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah esensi Natal. Kita diajar, kita dibawa untuk melihat segala perkara mungkin bagi Tuhan. Bagaimana dengan saudara saat ini? Apa masalahmu? Apa kesulitanmu? Adakah engkau berespon cepat, bergerak cepat, tanggap, membawa hidupmu bertemu Tuhan? Adakah engkau percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil? Allah sanggup sekali lagi untuk menolong engkau dalam kesulitanmu, untuk melepaskan engkau dalam masalahmu. Tapi bagaimana sikapmu? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, adakah firman itu engkau taruh dalam hatimu? Adakah engkau merenungkan firman itu siang dan malam? Percayakah engkau bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil? Respon Maria, aku ini hamba-Mu, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Satu pelajaran peristiwa Natal yang sangat baik sekali untuk kita mengakui, siapapun saudara, bahwa kita semua hamba Tuhan. Kalau saudara tidak percaya diri saudara hamba Tuhan, maka waktu saudara dalam bekerja, bisa saja saudara melakukan kesalahan. Saudara korupsi, saudara tidak jadi berkat, saudara menyeleweng, dan seterusnya. Tapi waktu saudara sadar bahwa saudara adalah hamba Tuhan, maka saudara takut untuk melakukan kesalahan. Tidak mau korupsi. Saudara harus jadi berkat, karena saudara adalah hamba Tuhan. Jadi inilah makna-makna Natal. Esensi Natal yang harus kita sadari. Yang pertama, orang Majus memberi yang terbaik dari persembahan mereka. Mengadakan satu perjalanan yang jauh, yang butuh tenaga, waktu, dan kekuatan. Kemudian kita melihat bagaimana sikap mereka setelah bertemu bayi Natal itu. Mereka sujud menyembah kepada Yesus Tuhan. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka orang di luar Yahudi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa gembala mengajarkan kita untuk bergerak cepat. Ambil tindakan. Kalau saudara hari ini masih ragu, ambil tindakan, percayamu pada Yesus, maka engkau akan melihat mujizat besar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, juga sikap Maria. Maria mengatakan, aku ini hamba-Mu. Ya, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ada satu sikap kepercayaan kepada Allah, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah yang menjadi makna Natal ini. Itulah yang harus kita taruh dalam setiap akhir tahun. Kita merayakan peristiwa Natal. Sehingga kalau pertanyaan itu ditanyakan, apakah Natal wajib dirayakan? Maka kembali kita mengoreksi diri kita, bahwa tidak apa-apa kita merayakan Natal, selama peristiwa Natal itu kita maknai untuk membangkitkan iman kita, untuk memberikan kita kesukaan yang besar, untuk membangkitkan semangat dan pengharapan kita terus di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap semangat di hari yang baru ini, karena pertolongan Tuhan selalu akan ada menjadi bagian saudara yang percaya kepada Tuhan. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya, Yesus Kristus tidak berubah. Perhatiannya cukup bagi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.